Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam hidup kita harus selalu punya iman bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir di sana. Dan di mana ada Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada pemulihan, di situ ada kelepasan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mukjizat terjadi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut belajar firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sedang berbicara tentang satu batasan dalam hidup. Nah, minggu ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang baru tetapi tidak jauh dari pembahasan kita sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, semua siap menerima firman Tuhan? Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, di sini saya ada buat beberapa list. Dan kalau menurut Bapak Ibu ini dosa atau tidak? Nah, pertama, orang yang pikir child free, ngerti child free Bapak Ibu Saudara? Nggak mau punya anak. Nah, generasi sekarang mereka terpapar dengan yang namanya child free. Mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak. Bapak Ibu Saudara, memang ini tidak serta-merta menjadi dosa. Tetapi akibatnya adalah perbuatan dosa demi dosa. Karena child free itu lahir dari rasa egois, tidak mau peduli, tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak. Sehingga memutuskan apa? Oke, kita nikah, tapi nggak usah punya anak ya, biar tetap bisa bebas jalan kemana-mana. Biar tetap nggak ada beban, jadi nggak usah punya anak. Dan saudara, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini yang nganut child free ini udah makin banyak. Ini terlebih-lebih generasi Z. Apalagi generasi yang baru-baru ini semakin berpikir untuk tidak punya anak. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi dan bertambah banyak. Itu firman Tuhan, tetapi iblis selalu memakai satu cara, yaitu mengubah paradigma manusia untuk melawan kehendak Tuhan. Kemudian gonta-ganti pasangan itu dosa atau tidak? Mungkin bagi Bapak Ibu yang berada di sini mengatakan dosa, tetapi orang di luar sana berkata, nggak dosa kok, nggak apa-apa. Dunia udah semakin maju, gonta-ganti pasangan itu mah biasa. Mencuri dosa atau tidak? Mencuri juga dosa, tetapi orang di luar sana berpikir gini, mencuri itu nggak apa-apa, lagian kan kita kelaparan, nggak apa-apa toh mencuri. Nggak apa-apa toh mencuri, kan dia orang kaya, duitnya duit korupsi, duitnya nggak halal, nggak apa-apa toh saya curi dikit. Terkadang ada pembenaran demi pembenaran supaya tindakannya dikaburkan menjadi tidak dosa. Apalagi bergosip dosa atau tidak? Yakin? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bergosip, saya percaya apa yang tidak terkatakan dikatakan. Betul ya? Apa yang tidak dipikirkan, dipikirkan. Dan apa yang tidak benar dipikirkan dan diperkatakan. Makanya bergosip itu dosa. Kemudian Bapak Saudara, berbohong itu dosa atau tidak? Jelas dosa, tapi ada orang yang berkata, enggak bohong kok, lagian ini demi kebaikan. Bapak Saudara, demi kebaikan, demi keburukan itu terserah. Yang penting titik bohong itu dosa. Kemudian merokok mabuk dosa apa tidak? Yakin? Karena dia bilang perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, coba nanti masuk di pom bensin. Di situ ada tulisannya dilarang merokok. Bapak Ibu ingat baik-baik, yang masih merokok di pom bensin aja dilarang masuk. Apalagi di sorga, saya percaya itu ditolak di depan. Oke, lanjut. Telat ibadah dosa apa tidak? Ayo, kita pikiran baik-baik, ini makin serius nih. Telat datang ibadah dosa apa tidak? Berat ya? Bapak Saudara, telat ibadah itu bukan perkara dosa atau tidak. Tetapi telat ibadah berbicara, kalau telat 1 kali 2 kali it's okay. Tetapi kalau telat
berkepanjangan, telat menjadi karakter, itu akan menjadi dosa karena ada titik di mana Anda tidak menghargai Tuhan. Saya mau tanya, kalau misalnya presiden berkunjung di gereja kita jam 9, kemudian kita datang jam berapa? Hah? Bahkan 1 hari sebelumnya Bapak Ibu kita persiapkan dengan baik. Kita mau datang mau lihat presiden. Atau jangan presiden deh. Artis rohani misalnya Sydney Mohede mau ke sini. Saya percaya Bapak Saudara itu penuh parkiran tuh. Ini gereja gak muat nih. Tapi kenapa kalau kita ibadah bertemu Tuhan Yesus kita selalu ada aja alasan telat. Hari ini neneknya meninggal. Besok neneknya ada nenek yang meninggal. Besok neneknya punya nenek opung itu meninggal. Selalu. Hari ini banyak bocor yang sebelah depan. Besok sebelah belakang. Besok dua-duanya. Jadi Bapak Saudara, telat di ibadah itu memang tidak serta-merta menjadi dosa. Tetapi kalau menjadi satu kebiasaan, itu berarti tanda Anda mengabaikan Tuhan dan Anda menganggap remeh Tuhan. Jadi jawabannya jelas. Telat ibadah dosa atau tidak? Kalau telat sekali 2 kali karena mendesak mungkin it's okay. Tapi kalau itu jadi karaktermu, maka itu jadi habit yang membuat engkau meremehkan Tuhan. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Dari kesekian yang kita baca ini, menurut kita yang di tempat ini, adalah dosa. Tetapi ada sebagian orang, bahkan bukan hanya sebagian orang, ada orang Kristen yang mungkin menganggap ini bukan dosa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ini terjadi yang namanya normalisasi dosa. Bapak Saudara, normalisasi dosa. Normalisasi dosa itu apa? Artinya sikap ketika seseorang menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa, wajar, atau tidak lagi salah sehingga hati menjadi tidak peka dan merasa tidak perlu bertobat. Nah itu namanya normalisasi dosa. Karena selama ini sudah biasa telat ibadah, maka dinormalisasi, nggak apa-apa deh. Yang penting kan Tuhan lihat hati. Saya percaya kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, engkau pasti datang lebih awal. Amin. Orang yang suka berbohong Bapak Ibu Saudara, kalau sekali 2 kali pasti akan merasa gelisah ketakutan. Tapi coba udah 10 kali, 15 kali, pasti udah jadi pro, nggak takut lagi. Akhirnya apa? Berbohong itu, di sini mah biasa. Bapak Ibu Saudara, normalisasi dosa itu begini. Dalam hidup ini sebenarnya hanya ada 2 warna. Ada kebenaran dan ada dosa. Sehingga banyak orang-orang yang merasa dirinya harus dibenarkan, maka dia ubah hitam dan putih jadi abu-abu, normalisasi. Sehingga ketika dikatakan merokok itu dosa enggak? Tergantung sama yang digantung. Gosip itu dosa enggak? Enggak, tergantung kan kita bergosip tentang itu ya. Bergosip 2 jam enggak habis cerita. Bapak Ibu Saudara, normalisasi itu adalah dia menarik dosa, dia ubah menjadi area abu-abu sehingga tidak terlihat. Ini dosa enggak sih? Ini dosa enggak sih? Karena abu-abu. Dosa itu adalah ketika Anda menarik kebenaran menjadi abu-abu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan normalisasi ini terjadi? Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang menormalisasi dosa. Jelas antara irisan dosa kalau dosa, kebenaran kalau kebenaran. Amin. Nah, apa yang menyebabkan orang bisa jatuh di dalam menormalisasi dosa? 1, karena apa? Karena lingkungan yang terbiasa berbuat dosa. Bapak Ibu, tahu nggak? Memilih tempat tinggal itu sangat penting demi kesehatan mental dan rohani kita.
Kalau Anda lagi cari rumah, carilah lingkungan yang benar-benar bisa mendukung Anda bertumbuh. Jangan tinggal di perumahan sarang penyamun misalnya. Kalau semuanya sarang penyamun di situ, engkau sendiri yang hidupnya benar, saya percaya lama kelamaan Anda akan berubah warna seperti mereka. Kenapa? Karena Anda terbiasa disuguhkan melihat hal-hal yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah ngalami ya, anak Bapak Ibu didik sedemikian rupa di rumah. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Tapi pasti Bapak Ibu satu saat akan kaget melihat anak Bapak Ibu pulang dari sekolah ngomong kotor yang tidak pernah Bapak Ibu ajarkan. Kenapa? Karena mungkin di rumah kita ajar, tetapi sebagian waktunya juga dibentuk oleh lingkungan sekolah. Makanya termasuk milih lingkungan sekolah itu sangat penting untuk anak. Jangan hanya pikir murah ya udah masuk aja. Kita harus mampu menentukan di lingkungan mana kita berada. Karena lingkungan mana kita berada itu yang akan menentukan karakter kita seperti apa. Bapak Ibu, di sini ayat ini berulang di minggu lalu dan minggu ini. Dikatakan apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik bisa mempengaruhi pergaulan yang buruk menjadi baik. Tetapi lebih banyak yang pergaulan buruk yang merusak yang baik. Bapak Saudara, tinggal di lingkungan yang terbiasa melakukan dosa. Lama kelamaan kita akan menganggap dosa itu biasa. Karena setiap hari kita melihat. Kalau setiap hari kita melihat orang bertengkar, setiap hari kita. Bapak Saudara, jujur. Ini satu yang sedikit mengubah saya. Dan saya berusaha untuk tidak. Ibu kadang suka cubit saya. Kenapa? Saya dulu tinggal kuliah di Jogja. Dan di Jogja itu sangat taat lalu lintas. Di Bali juga begitu. Bulan pertama saya di Pontianak saya stres. Karena kita yang lampu hijau, dia yang duluan. 2-3 bulan kami di Pontianak, kami ditabrak di lampu merah. Karena kami jalan pas lampu merah dan kemudian saya berhenti lampu merah, tiba-tiba ada orang dari belakang tabrak. Di situ saya merasa, wow ini dunia yang berbeda. Dan Bapak Ibu boleh perhatikan, lampu merah Tanjung Hulu itu adalah lampu merah paling top. Pokoknya sepanjang Tanjung Hulu masuk ke Tanjung Raya sana itu lampu merah paling ditakutkan. Jujur Bapak, setiap saya ngetem di situ nunggu lampu hijau, saya saking dongkolnya kalau lewat, itu kan klakson motor saya besar, saya lewat ada orang lewat itu saya klakson panjang saya nggak peduli. Awal-awal Bapak Ibu Saudara, saya dipaksa melanggar. Kenapa? Kalau saya nggak lewat, sampai setengah hari saya nggak akan gerak dari situ. Karena giliran kita lampu hijau, orang lain tetap lewat. Jadi kita di Pontianak ini tanpa sadar mewajarkan orang melanggar lalu lintas lampu merah. Betul? Kalau ada orang melanggar lalu lintas di depannya, kita santai aja. Walaupun kita tidak melakukan, tapi kalau ada orang yang berbuat, biasa mah itu. Kalau di Jogja gak seperti itu. Di tempat saya di Nias lebih lagi. Dikasih tiang lampu merah, besoknya hilang. Hilang bukan dicuri, karena apa? Ini menghalangi saja katanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, di mana kita berada, lingkungan kantor engkau berada, lingkungan tempat tinggal engkau berada, sekolah yang engkau berada, lingkungan keluarga besar yang engkau berada, itu akan mempengaruhi karaktermu. Makanya di minggu lalu kita perlu membuat batasan-batasan dalam hidup supaya kita gak kebablasan. Lama-lama standar kebenaran itu akhirnya diganti dengan standar lingkungan. Bapak Saudara saya percaya gini, kalau ada orang baru, jujur ya, kalau ada orang baru ke Pontianak, kemudian dia kaget, wah kok lampu merah dia jalan.
Saya yakin Bapak Ibu jawab, itu mah udah biasa di sini. Benar Bapak Ibu Saudara? Pasti akan jawab, udah biasa itu di sini. Kenapa? Lingkungan membentuk pemahaman kita. Lama-lama akhirnya apa? Lingkungan itu akan mengubah standar kebenaran jadi standar lingkungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk bertobat yuk. Saya juga mau bertobat sungguh-sungguh. Memang saya sudah bertobat Bapak Ibu Saudara, masalahnya tapi masih kadang-kadang kalau kosong. Yuk bertobat kita sama-sama, minimal kalau ada lampu merah berhentilah kita. Jangan sampai standar lingkungan itu mengubah standar kebenaran. Amin. Yang setuju katakan amin. Awas ya, saya lihat lewat lampu merah ya. Bapak Ibu Saudara, standar hidup orang percaya itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Bukan lingkungan, bukan rumah, bukan sarana rumah, bukan sekolah, bukan tempat kerja. Bukan budaya, bahkan kepercayaan dan lain-lain. Standar kita titik firman Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara, di dalam kita hidup bermasyarakat, tidak sedikit ada orang yang terpengaruh oleh budaya. Jangan sampai kebudayaan itu mengubah standar kebenaran kita. Kalau hanya sebatas menghormati, it's okay. Tapi kalau itu berubah menjadi belief atau kepercayaan, Anda ketakutan, Anda berbuat dosa. Karena Anda menduakan Tuhan yang menjaga Bapak Ibu. Jadi gak ada lagi yang gitu-gitu ya. Kalau sekedar menghormati silakan. Tapi jangan sampai kepercayaan itu mendarah daging dan engkau lakukan. Dan suatu saat engkau lupa melakukan itu. Aduh jangan-jangan nanti saya kecelakaan. Bertobat. Bapak Ibu yang masih melakukan itu bertobat. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau terpaksa melakukan itu, lakukan untuk menghargai orang lain. Bukan jangan ambil sebagai kepercayaan terhadap apa yang kau perbuat. Jadi lingkungan, orang menormalisasi dosa karena lingkungan, tempat tinggal, lingkungan kerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama, pilih di lingkungan mana engkau berada. Kedua, kalau terpaksa engkau berada di lingkungan yang salah, jadilah terang di situ, Jangan sekalian engkau padamkan lampumu, tetapi tetap jadi terang Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya dari terangmu yang cuma sebiji itu, lama kelamaan bisa menerangi yang lain dan jadi terang untuk mereka. Jangan engkau cuma sendiri yang terang, mereka gelap. Ikut gelap juga. Enggak, jangan. Engkau harus tetap bersinar di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya. Amin. Yang kedua, kenapa orang bisa menormalisasi dosa? Karena terbiasa melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, terbiasa melakukan dosa. Efesus 4:19 dikatakan begini. Sama-sama kita baca. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dikatakan apa? Perasaan mereka telah tumpul. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sering-sering melakukan dosa yang sama, maka lama-kelamaan perasaanmu akan tumpul. Karena proses normalisasi dosa itu akan seperti ini. Kalau pertama melakukan dosa, misalnya pertama melakukan kebohongan, pasti akan ada hati gelisah. Ketahuan gak ya? Ketahuan gak ya? Gak bisa tidur. Kedua kali melakukan dosa, paling kayak kemarin, aman. Mulai berani. Berkali-kali engkau melakukan dosa, maka akan menjadi kebiasaan. Akhirnya dianggap normal. Dan hati nurani menjadi tumpul. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hati nuranimu menjadi tumpul. Karena engkau melakukan dosa yang berulang sampai engkau menjadi pro untuk melakukan dosa itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bekerja misalnya di agensi manapun, misalnya Anda melakukan dosa pertama kali mengubah dokumen, Anda akan takut ketahuan kayak. Kedua kali paling kayak kemarin.
Keseringan, udah tahu trik-triknya supaya nggak ketahuan. Udah bahaya itu susah kembali. Udah tumpul itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tumpul. Kalau engkau melakukan dosa dan engkau masih gini-gini, itu masih Tuhan sayang kamu. Bertobatlah, jangan lanjut. Amin. Ketika seseorang terus melakukan dosa dan tanpa pertobatan, maka akan berubah. Dulu merasa bersalah, sekarang biasa. Sama, orang nggak ke gereja 1-2 kali itu akan merasa bersalah. Aduh, aku nggak ibadah. Tapi coba kalau orang nggak ibadah setahun, udah nggak ada rasa bersalah lagi. Seperti itulah normalisasi dosa. 1 kali gelisah, 2 kali mulai berani, berkali-kali mulai jadi kebiasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak bertobat, dosa pertama itu akan menghasilkan dosa kedua, dosa ketiga dan seterusnya. Makanya jangan coba-coba buka celah terhadap dosa. Karena dosa itu ketagihan. Bapak Ibu Saudara, percaya nggak dosa itu bikin ketagihan. Dosa itu nggak ngebosenin Bapak Ibu Saudara. Yakinlah. Dosa itu kita akan ketagihan, kecanduan. Jadi sebelum ketagihan, kecanduan, berhenti. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika pertama kali merokok nggak langsung kecanduan. Saya pertama kali coba rokok, saya kesedak asapnya Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan saya stop sehingga nggak jadi kecanduan. Kalau waktu itu saya lanjutkan, maka saya akan merasa, oh ternyata enak juga. Tapi puji Tuhan saya nggak sampai ke fase itu. Yang sudah sampai ke fase itu, tanya ke Pak Aris nanti konsultasi kenapa bisa berhenti. Udah berapa tahun berhenti Pak Aris? Wah 8 tahun. Dulu sehari berapa bungkus? 2 bungkus. Lumayan pro juga. Udah pro itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa yang berulang akan membuat kita terbiasa dan akan menumpulkan hati nurani kita. Jikalau engkau terlanjur berbuat dosa pertama, maka segera bertobat, jangan tunda. Karena dosa pertama kalau tidak dihentikan dosa pertama, akan ada dosa kedua, dosa ketiga, sampai jadi profesional. Karena ketagihan. Yang ketiga, kenapa orang menormalisasi dosa? Karena tekanan keadaan dan alasannya apa? Kepepet. Bapak Ibu, seberapa di antara kita yang banyak melakukan dosa karena alasannya kepepet? Kalau iya, katakan kurang besar. Pak Samosir bikin batuk biar nggak agak samar. Itu bukan pengakuan, lagi batuk. Nah, di Amsal dikatakan begini. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Nah, di ayat ini seseorang mencuri makanan karena lapar. Kemudian muncul pertanyaan ini, apakah seorang pencuri tidak akan dihina atau tidak akan dihukum? Jawaban Bapak Ibu apa? Bapak Ibu Saudara, coba nanti baca ayat 31, dikatakan nggak peduli dia kelaparan, mencuri tak mencuri, bahkan dia akan dihukum mengembalikan 7 kali lipat dari apa yang dicuri. Banyak orang Kristen melakukan dosa, menormalisasi dosa, alasannya kepepet. Bapak Ibu Saudara, segitu sajakah kita menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib hanya alasan kepepet? Banyak orang menormalisasi dosa karena takut keadaan. Misalnya saya terpaksa berbohong karena takut kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu, gak apa-apa kamu kehilangan pekerjaan demi kebenaran. Saya percaya Tuhan sediakan yang lebih baik. Kalau kebenaran harus diungkapkan, ungkapkanlah kebenaran itu. Jangan bilang nanti saya dipecat kalau saya ngomong. Bapak Ibu Saudara,
Kamu ngomong pun sebenarnya belum tentu dipecat, tapi kamu udah takut duluan. Kemudian Bapak Saudara, ada orang yang bilang gini, saya terpaksa korupsi karena kebutuhan keluarga. Tanya orang-orang yang korupsi itu, tapi puji Tuhan saya gak punya kenalan. Adakah kenalan Bapak Ibu? Kita tanya nanti. Kita tanya, kenapa korupsi? Dia bilang karena kebutuhan, sebenarnya bukan karena kebutuhan, karena gaya hidup. Karena istri pengen tas LV, gaji suami pas-pasan. Ayo pak, beli pak, pusing otak. Kata Pak Lasdo, pusing kepala otak. Akhirnya suaminya pusing kepala otak dan lakukan cara-cara yang tidak benar. Kemudian ada orang yang saya terpaksa mencuri karena lapar seperti ayat ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus ketika keadaan dijadikan alasan, maka dosa itu dianggap sebagai solusi dan ini berbahaya. Ketika keadaan dijadikan alasan, saya kan sakit, saya kan lapar, saya kan orang miskin, saya kan orang yang sudah banyak alasannya, maka itu akan menormalisasi kita untuk melakukan dosa. Dosa kita anggap sebagai solusi. Tetapi Bapak Saudara, saya boleh tahu kepada Bapak Ibu, dosa tidak pernah menjadi solusi karena dosa selalu akan menjadi sumber masalah dalam kehidupanmu. Dosa itu seperti gali lubang, tutup lubang. Dosa itu tidak pernah mendatangkan damai sejahtera. Dosa itu selalu minta yang lebih. Saya percaya Bapak Saudara, kalau orang korupsi 1 juta, maka dia akan mulai berani korupsi 10 juta, maka selanjutnya lebih besar lagi. Kita harus percaya Bapak Saudara, ini berbicara tentang kejujuran orang Kristen. Kalau engkau takut, aku takut dipecat kalau aku ngomong jujur. Aku takut kehilangan rekanan kalau aku jujur. Untuk menghindari itu semua, engkau harus punya mindset begini. Engkau harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Bahkan engkau tanpa berbuat dosa sekalipun, Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Ketika engkau jujur, maka Tuhan yang akan membela kehidupanmu. Ketika engkau jujur, maka Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Jangan takut. Jangan menormalisasi dosa karena keadaan. Banyak orang yang alasan gini, nyuri, pulang jalan kaki, motor udah habis bensin misalnya, kayak kemarin kan. Udah sorong, haus. Kemudian ada tebu orang. Gak apa-apa, Tuhan ngerti. Aku haus. Lirik kanan, lirik kiri, patahkan, pulang. Padahal Bapak Saudara, kalau engkau minta, mungkin dikasih. Tapi karena memang dasar mentalmu udah rusak, makanya begitu. Tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita akan selalu hidup sesuai kebenaran. Mungkin engkau lagi di jalan, dan engkau terpaksa haus, engkau ambil, maka engkau pergi lapor, Pak, tadi tebunya saya ambil loh terpaksa karena haus. Lapor, itu baru benar. Jadilah orang yang jujur. Jangan menormalisasi dosa apapun hanya karena keadaan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Saudara. Budaya dunia mengubah standar kebenaran, makanya banyak orang Kristen menormalisasi dosa. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak dunia zaman sekarang, iblis itu nggak akan langsung ngomong depan kita, buat ini, buat itu, tidak. Tapi dia berusaha mengaburkan.
Ada satu kata-kata yang terngiang-ngiang di kepala saya. Dan Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Hidup cuma sekali. Pernah dengar? Misalnya nih. Malam minggu. Apalagi sama Bapak ya. Diajak teman, yuk jalan-jalan yuk. Ternyata dibawa ke depan diskotik. Kemudian nolak. Enggak ada. Aku mah enggak suka itu. Alasannya habis itu apa? Hidup mah cuma sekali, cobalah. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang pakai alasan hidup cuma sekali untuk bebas melakukan apapun. Yang bilang hidupmu 2 kali siapa? Hidup kita memang cuma sekali. Untuk itu kalau cuma sekali bukan jangan dirusak. Kalau cuma sekali jaga baik-baik. Tapi orang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Hidup cuma sekali maka manfaatkan serusak-rusaknya. Tapi kita orang percaya Tuhan hidup cuma sekali. Maka kita harus jaga kekudusannya. Itu yang benar. Kemudian Bapak Ibu Saudara. Ada lagi tren dunia masa kini. Saya percaya tren-tren ini sebenarnya iblis bercokol di atasnya. Ada yang bilang begini, open minded. Pernah dengar open minded? Kalau di bahasa Indonesia kan open minded itu terbuka. Tetapi arti open minded sebenarnya adalah mau belajar. Tetapi seringkali orang menyalahi arti dari open minded untuk jangan ketinggalan zaman. Bagi orang luar negeri sana Bapak Ibu Saudara. Hidup serumah tanpa menikah itu legal bagi mereka. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak begitu. Tetapi alasan orang berkata, katro banget sih lu, dunia udah maju. Iya dunia boleh maju tapi kebenaran tetap harus kau pegang. Amin. Banyak sekali tren-tren. Apalagi ada lagi tren apa? Prank. Alasan untuk orang berbuat tidak sopan. Ada orang misalnya ada orang tua dimarah-marahi sama anak-anak muda. Sampai orang tuanya udah nangis. Kemudian dia ngomong gini. Ngomong apa Ibu misalnya? Prank. Banyak orang berbuat dosa. Hanya karena alasan prank. Ibu Saudara, ada pernah saya lihat klip video. Ngeprank orang sampai jantungan dan meninggal. Banyak sekali dosa demi dosa. Menormalisasi dosa. Hanya karena ikut tren. Sebenarnya kenapa sih orang melakukan prank? Karena mereka mencari validasi, mereka mencari viewers. Mereka mencari supaya diakui, ditonton. Bagi orang yang hidupnya dipengaruhi oleh FYP, dia bersedia melakukan apapun. Banyak orang mengambil kesempatan hanya untuk viral dan rela melakukan sesuatu yang tidak benar. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Anda juga bukan konten kreator yang asal prank, asal buat sesuatu yang salah demi dapat views. Bapak Ibu Saudara, yang dikumpulkan itu apa? Jempol. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, dari ratusan ribu jempol yang mungkin Anda terima karena melakukan sesuatu yang salah, sebenarnya Anda hanya butuh satu jempol untuk membuat hidup Anda baik, yaitu jempolnya Tuhan. Dari ratusan ribu komentar mungkin mengomentari kontenmu, hanya butuh satu komentar, yaitu komentar Tuhan untuk engkau hidup lebih baik. Jadi jangan hidup demi komen, views, likes, FYP. Gak apa-apa Bapak Saudara, Anda gak dapat views. Yang penting tetap lakukan kebenaran. Kalau misalnya Anda dapat views, banyak itu urusan lain. Kalau Anda tetap lakukan kebenaran. Karena nyatanya orang yang tetap menyuarakan kebenaran, toh tetap viral kan. Nah kalau orang menyuarakan kebenaran bisa viral, kenapa Anda pilih jalur lain? Memang kadang yang gak benar ini lebih duluan naik. Tapi saya percaya yang lebih duluan ini naik juga lebih duluan turun. Tapi yang benar naiknya
tetap. Pelan-pelan tapi tetap. Sama kalau kita membangun hidup kita, membangun keluarga kita. Kalau kita bangun keluarga kita dari kejujuran, biar pelan-pelan tetapi akan tetap utuh. Tapi kalau engkau bangun dari keluargamu dari kecurangan, mungkin seperti kelihatan langsung melambung naik, tapi juga nanti akan langsung jatuh. Ingat baik-baik, standar dunia itu selalu berubah. Jadi sebenarnya Bapak Saudara, saya mau bilang buat Bapak Ibu, yang bikin susah hidup itu siapa sih? Diri sendiri. Tuhan itu udah berikan kita kasih karunia untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kemenangan, untuk hidup tanpa ikatan apapun, untuk hidup sebagai orang bertobat, orang merdeka. Tapi yang ngikat-ngikat diri sendiri siapa? Kita sendiri bikin susah. Manusia itu udah dikasih hidup nyaman, hidup enak, tetapi mau hidup susah. Bapak Ibu, yuk kita udah terima kasih karunia Tuhan. Hidupilah kasih karunia Tuhan itu supaya kita bisa nikmati. Jangan buat lagi embel-embel. Karena embel-embel itu seringkali membuat kita akhirnya tersiksa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadikan firman Tuhan standar utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Kalau adat budaya apapun kepercayaan itu, kalau selagi sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau itu menyimpang, periksa hatimu. Jadi, jadilah terang di tengah dunia yang semakin gelap. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi begini. Dosa menjadi terlihat normal bukan karena itu benar, tetapi karena hati manusia mulai terbiasa dan kehilangan kepekaan. Lingkungan, tekanan hidup dan budaya dunia perlahan menggeser standar kebenaran firman Tuhan. Namun sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebenaran, bukan mengikuti arus dunia. Kalau orang dunia bikin dosa, jangan jadikan alasan. Kenapa dia boleh? Lah itu dia jangan ikut-ikutan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kan anak kecil kalau kita tegur, alasannya apa? Kenapa dia boleh? Bapak Ibu, kita bukan anak kecil lagi di dalam Tuhan. Kita dewasa di dalam Tuhan. Kalau orang berbuat dosa jangan ikut-ikutan. Tetaplah peka, berdiri teguh dan jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya standar hidup. Saya senang Bapak Saudara di jemaat kita. Tahu gak di jemaat kita? Biasanya jemaat kita itu suka konseling dengan saya, suka jumpai saya. Hanya mau menanyakan ini dosa gak Pak Gem? Kalau saya melakukan ini dosa gak? Saya paling suka saya jelaskan. Oh iya ya, bertobat dia. Bagus Bapak Saudara. Daripada Anda diam-diam, Anda ambil kesimpulan sendiri, salah jalan, bahaya. Jadi mulai hari ini mari kita jadikan Alkitab firman Tuhan sebagai satu-satunya standar dalam hidup. Supaya kita jangan punya standar ganda, tetapi standar kita hanya firman Tuhan. Amin.